Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya kali ini. Adapun video saya kali ini akan mencoba membedah, menggali sampai sejauh mana keyakinan kita terhadap fakta atau mitos yang tengah berkembang di masyarakat kita sejak dari dahulu kala hingga sekarang ini. Percaya atau tidak, mari kita bedah satu persatu dan semuanya terpulang kepada kita masing-masing. Baik sahabat-sahabatku, fakta atau mitos yang pertama adalah tentang kebiasaan kita saat memotong atau membuang kuku pada malam hari. Sahabat-sahabatku, di tengah-tengah masyarakat kita masih kental ada anggapan bahwa membuang kuku pada malam hari sangat tidak diperbolehkan atau merupakan hal yang tabu. Karena kenapa? Membuang kuku atau memotong kuku pada malam hari katanya dapat berakibat memperpendek umur atau usia. Jadi sebagian besar masyarakat kita dewasa ini masih beranggapan seperti itu. Tetapi bagi sebagian orang yang berpikiran maju dan anti mitos, mereka tidak memperbolehkan memotong kuku pada malam hari, yang jelas karena pencahayaan pada malam hari relatif lebih kurang sehingga menyebabkan takut terluka dan lain sebagainya. Fakta atau mitos kita berikutnya yaitu sahabat-sahabatku tentang kebiasaan seorang suami atau lelaki, yaitu suka menyelendangkan atau menggalungkan handuk atau kain di bagian lehernya, di mana sang istri dari suami tersebut sedang mengalami masa hamil atau mengandung bayinya. Nah, bagi sebagian besar orang, kebiasaan seperti ini tidak diperbolehkan oleh karena akan mengganggu atau menyulitkan bayi yang sedang dikandung oleh si ibu. Kenapa? Katanya konon kebiasaan menggalungkan kain atau handuk di bagian leher itu dapat membuat si bayi akan terlilit tali pusar pada saat dia berada di dalam kandungan, sahabat-sahabatku. Percaya atau tidak terhadap anggapan atau mitos seperti ini, semuanya terpulang kepada diri kita masing-masing, sahabat-sahabatku. Selanjutnya sahabat-sahabatku, tentang seseorang yang suka duduk di depan atau pas di tengah-tengah sebuah pintu. Menurut sebagian besar orang yang berpahaman lama, kebiasaan seperti ini sahabat-sahabatku, duduk pas di tengah-tengah pintu atau di depan pintu tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Kebiasaan seperti ini dapat mengganggu kita dalam mendapatkan rezeki maupun jodoh. Nah, jadi sahabat-sahabatku, demikian menurut anggapan lama atau mitos yang berkembang bahwa duduk di depan maupun pas di tengah-tengah pintu tidak diperbolehkan karena dapat memperlambat dalam hal kita mendapatkan rezeki dan jodoh. Percaya atau tidak, semua terserah kita masing-masing. Mitos atau fakta kita berikutnya sahabat-sahabatku tentang seseorang yang secara tanpa sadar tiba-tiba di depan umum mengenakan baju dalam keadaan terbalik. Menurut anggapan lama atau mitos bahwa seseorang yang tanpa sadar mengenakan baju dalam keadaan terbalik, maka dia akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang tiada diduga-duga, atau akan mendapatkan sebuah rezeki yang tidak pernah orang tersebut bayangkan sebelumnya, sahabat-sahabatku. Demikian sahabat-sahabatku tentang seseorang yang mengenakan baju terbalik tanpa disadarinya.
Nah, percaya atau tidak tentang anggapan ini semuanya terpulang kepada diri kita masing-masing. Berikutnya sahabat-sahabatku tentang mitos atau anggapan ketika kita mengalami sebuah mimpi buruk, yang mana dalam mimpi tersebut kita merasakan ada gigi kita yang patah atau rontok. Nah, bagaimana menurut pendapat lama atau mitos? Jawabannya lebih kurang seperti ini sahabat-sahabat. Konon katanya sahabat-sahabatku, menurut mitos atau anggapan lama, bahwa apabila kita mimpi buruk tentang ada 1 atau 2 gigi kita yang rontok dalam mimpi, maka itu pertanda bahwa kita akan mendapat musibah. Musibah yang dimaksudkan di sini bisa saja diartikan bahwa ada di antara keluarga kita, anggota keluarga kita yang akan meninggal dunia. Percaya atau tidak sahabat-sahabatku terhadap mitos ini, semuanya sekali lagi kita masing-masing yang menyikapinya secara baik dan bijaksana. Sekarang sahabat-sahabatku tentang bagaimana pendapat menurut anggapan lama atau mitos apabila kita mengalami mata yang berkedip-kedip. Nah, menurut anggapan lama atau mitos dan yang berkembang di Indonesia, katanya kalau kita mengalami mata sebelah kiri berkedip-kedip, maka itu pertanda bahwa kita akan bertemu dengan salah satu teman lama kita. Begitupun juga sahabat-sahabatku yang berkembang di beberapa negara lain. Di Cina misalnya, anggapan itu berkembang dan beranggapan sama seperti yang terjadi di masyarakat Indonesia. Lain halnya lagi kalau mengalami mata berkedip-kedip itu di sebelah kanan sahabat-sahabatku. Justru sebaliknya, bukannya kita akan mengalami bertemu dengan teman lama, akan tetapi akan mendapat musibah. Nah, demikian menurut anggapan lama atau mitos. Sekali lagi, percaya atau tidak, semuanya terpulang pada kita masing-masing tanpa harus menuding ke sana dan kemari. Dan sahabat-sahabatku, pembahasan yang terakhir pada kesempatan kita di video saya kali ini adalah tentang apa menurut mitos atau anggapan lama apabila kita melihat seekor ular sedang menyeberang jalan. Tentu saja sahabat-sahabatku, kita harus berhati-hati kalau kita melihat seekor ular sedang menyeberang jalan apabila kita sedang melewati jalan tersebut. Nah sahabat-sahabatku, menurut mitos atau anggapan lama, apabila kita menemukan seekor ular sedang melintasi jalan, menyeberang jalan pada saat kita melewati jalan tersebut, maka pertanda kita akan mendapatkan kemalangan atau musibah. Dan juga sahabat-sahabatku, konon katanya kalau kita juga pun sedang melihat ular menyeberangi jalan, itu pertanda bahwa di tempat tersebut akan ada muncul setan atau makhluk astral lainnya sahabat-sahabatku. Demikian saja sahabat-sahabatku video kita kali ini, semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya yang baik. Jika Anda mempunyai anggapan atau mitos seperti apa yang sudah saya sampaikan melalui video ini, silakan menyampaikannya di kolom komentar sahabat-sahabatku. Semua apa yang sudah kita bahas bersama di depan tadi sahabat-sahabatku merupakan ulasan tentang mitos atau anggapan lama. Nah, apabila Anda semua mengalami peristiwa-peristiwa yang sudah kita bahas tadi, jadi video ini bukan merupakan sesuatu yang menjadi acuan baku atau pasti. Jadi ini merupakan mitos belaka atau anggapan lama
yang sekali lagi semua terpulang kepada kita semua, percaya atau tidak. Dan di akhir perjumpaan ini saya mohon maaf andaikan ada salah di sana sini, dan kepada Allah mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.